Oke, jadi di sini dia wajib ketika kita kasih radio button itu harus ada yang namanya di sini adalah group box. Jadi untuk menggrupkan ketika kita klik salah satu, kita klik misal saya klik persegi, maka persegi panjang akan non aktif. Kalau nggak kalian kasih group box ini, maka nanti ketika kalian klik segitiga, ya lalu saya klik lagi persegi, maka dia akan mengklik secara bersamaan. Jadi akan muncul dua ini yang terselect ya. Jadi agar kita bisa menggunakan radio button secara maksimal, masukkan ke dalam group box dalam jika radio button itu dalam grup yang sama ya. Oke, jadi langkah pertama ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita menonaktifkan dulu ya. Kita coba aja kalau kalian menghitung persegi panjang, luas segitiga itu pasti sudah mahir ya. Bagaimana kita sini nanti ketika kita klik ini, maka yang aktif hanya yang tertentu saja. Oke, langkah pertama yang kita inginkan itu adalah gimana sih ketika kita load pertama kali ini, maka semua text box-nya ini kosong atau maksudnya non aktif ya. Ini kan masih aktif ya. Bagaimana ketika kita pertama kali load formnya ini semua harusnya kosong dulu. Maka kita butuh yang namanya metode main form load. Kita double klik aja di sini ya. Oke. Oke, di sini ada metode main form load. Di sini metode ketika digunakan form itu load pertama kali ya. Di sini text box-nya namanya adalah text box 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada text box 6 ini sudah saya desain tadi sebelum saya aktifkan zoom-nya ini sudah saya desain. Ini namanya masing-masing adalah text box 1, text box 2, 3, 4, 5, 6 berurutan ya. Jadi di sini saya butuh misal aja saya di sini membuat sebuah metode ya, namanya katakanlah void nonaktif ya, nonaktif. Oke, nonaktif. Saya buat metode ini di mana di sini isinya adalah text box 1.text sama dengan false. Oke. Ada text box enable. Jadi biar tidak aktif ya. Jadi saya butuh ada 6 nih. Dua, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi di sini nonaktif ini dia akan menonaktifkan semua text box-nya. Maka saya langsung aja panggil di main form load. Di sini adalah nonaktif. Oke. Berarti ketika dia form pertama kali load, maka dia akan non-aktif. Kita coba jalankan ya. Kita run, lihat sini. Ketika dia run, maka pertama kali maka akan bisa kita aktifkan. Ya. Sekarang yang kita inginkan adalah ketika salah satu ini diklik, maka dia akan aktif di salah satu ininya nanti text box-nya akan aktif nih salah satunya. Kalau persegi sisinya yang aktif. Persegi panjang, panjang dan lebar. Segitiga adalah alas dan tinggi. Kalau ini kan masih belum jalan nih. Nah, sekarang kita butuh kita butuh actionnya dari persegi ini, radio button persegi ya. Ini untuk persegi. Saya juga butuh buttonnya untuk persegi panjang, radio buttonnya persegi panjang, untuk persegi panjang sama untuk yang segitiga. Saya double klik juga nih. Sudah ada nih ya. Ini untuk actionnya radio button 1, radio button persegi. Ini adalah persegi panjang, ini adalah segitiga. Oke. Sekarang saya ingin membuat salah satu ini, saya membuat variabel ya. Jadi saya akan membuat sebuah variabel. Variabelnya itu adalah variabel global. Saya buat di sini. Misal string tanda ya, tanda. Saya set kosong. Kenapa saya buat variabel itu di luar metode nih ya, di luar metodenya. Berarti ini saya membuat ini nanti bisa diakses di seluruh metode. Seluruh metode ini bisa mengakses. Kalau saya buat, katakanlah saya buat metode string tanda ya. Katakanlah saya membuat string tanda itu di dalam metode main form load. String tanda. Saya membuat di sini,
maka tanda ini, variabel tanda ini hanya bisa diakses di main form load saja. Non-aktif nggak akan bisa mengakses tanda. Saya inginnya membuat variabel yang bisa diakses di seluruh metode. Maka saya membuatnya di luar metode semua ini. Maka saya sing tanda ini nanti bisa diakses di seluruh metode. Ini saya hilangkan aja ya. Jadi saya membuat variabel namanya string tanda. Tandanya adalah kosong ya. Oke. Sekarang di sini saya tinggal membuat di sini ya radio button 1. Apa yang akan dilakukan radio button 1? If ketika radio button 1.check ya. Kemarin ya kalian sudah mengerjakan ini. Apa yang dilakukan ketika radio button 1 dicek, ketika radio button itu kita pilih, maka tanda itu isinya adalah misal persegi. Oke. Nah, ketika radio button 2 yang dipilih ya, ketika radio button 2 yang dipilih dan ketika dicek, radio button 2 dicek, maka tandanya adalah persegi panjang. Dan ketika radio button 3 yang dipilih, maka ketika radio button 3 dipilih dan ketika radio button 3 dipilih, maka dia di sini tandanya saya ganti dengan segi 3. Untuk apa sih ini tandanya? Kita lihat aja nanti ya. Karena saya nggak akan membuat satu-satu terlalu lama. Misal di dalam radio button 1 saya isi text box 1 terlalu lama nanti ya. Kita buat ini cara yang lebih mudah. Cara yang lebih simpel dan lebih menghemat memori kalau di aplikasinya lebih hemat ya. Oke, kita sudah buat tanda ini masing-masing persegi, persegi panjang, sama segi 3. Sekarang kita ingin mengaktifkan. Jika tanda itu persegi, maka yang aktif adalah sisi. Ketika tanda itu persegi panjang, yang aktif maka panjang sama lebar. Maka di sini saya butuh sebuah metode baru ya. Saya buat sebuah metode baru ini, saya copy paste aja ini yang non aktif karena sama ya. Saya copy paste aja di sini. Oke, saya kasih nama ini adalah aktif. Sekarang untuk mengaktifkan ya. Oke, yang pertama, if tanda itu sama dengan persegi, maka yang aktif adalah text box 1. Ini adalah true. Nah, ketika else if sekarang, else if tanda sama dengan persegi panjang, maka text box 2 dan 3 lah yang true. Kita buat true. Kita aktifkan. Dan ketika else if tanda sama dengan segitiga, maka yang aktif adalah text box 5 dan 4 dan 5. Ini adalah true. Oke, ini nggak perlu karena text box 6 itu untuk hasilnya ya. Oke. Jadi saya tinggalkan ini ya. Jadi nanti ketika saya pilih persegi, maka dia text box 1 yang true. Jika persegi panjang, maka text box 2 dan 3. Sekarang ini tinggal kita panggil aja di sini ya. Maka di sini kita panggil nih. Kita panggil aktif. Aktif kita panggil, oke. Kita panggil aktif. Ini saya panggil juga di radio button 3. Ini juga aktif saya panggil ya. Oke. Sekarang kita jalankan. Kita coba. Oke, lihat ini. Ketika dia di sini, ketika dia load pertama kali, karena persegi itu yang diselect, maka langsung sisi yang aktif ya. Karena di sini lihat. Karena di sini ketika dia di load pertama kali,
maka metode dari radio button 1 dia akan mengecek nih. Oh, radio button 1 dia dicek. Dan dia rupanya diaktifkan, maka tanda itu sama dengan persegi. Dia langsung membaca di metode aktif. Di metode aktif, oh rupanya yang aktif itu adalah tanda sama dengan persegi ya. Tanda itu isinya persegi. Maka yang ter-enable true itu adalah si text box 1. Kita coba persegi panjang. Iya, panjang sama lebar nih. Segitiga. Iya. Aktif juga. Masalahnya tapi di sini kalian lihat ketika saya pindah ini dia tetap true ini. Semua tetap true. Kenapa? Karena semua di set true di sini ya. Karena semua di set true. Karena ketika kita pindah dia true semua. False-nya cuma di awal aja ketika dia pop up pertama kali. Ketika dia muncul pertama kali baru dia false. Maka di sini kita butuh nih sebuah metode ini untuk memanggil nih. Maka sebelum kita aktifkan kita harus nonaktifkan dulu. Nonaktif. Kita panggil metode nonaktif. Nonaktif kan sudah kita buat nih di sini. Nonaktif nih, sudah kita buat. Oke, tinggal aja panggil nonaktif semua. Saya panggil sini. Oke, saya panggil di sini juga. Saya panggil di sini juga. Semua saya panggil. Saya panggil nonaktif. Habis saya nonaktif, saya aktifkan ya. Kita coba sekarang. Nah, ini persegi panjang. Lihat, yang sisi nonaktif. Segitiga yang aktif adalah alas sama tinggi. Ketika kita belah, dia sesuai dengan yang diinginkannya di sini. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ya, saya agak ngebut nih karena saya butuh waktu beberapa menit. Nanti ada mahasiswa dari semester 7 yang butuh bantuan kalian ya. Oke. Jadi saya agak ngebut nih. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan dari sini, teman-teman, monggo. Sudah paham apa di sini ya? Semoga aja paham ya. Jadi kalian nggak perlu satu-satu ya untuk nonaktif sama mengaktifkannya. Kayak gini, buat aja sebuah metode nonaktif sama aktif seperti ini ya. Maka nanti kita tinggal panggil-panggil aja di sini. Nggak perlu lagi kita membuat satu-satu. Terlalu lama nanti. Misal di radio button 2 kalian kasih textbox.enablednya pada banyak gitu. Ya, di radio button 3 juga ada, radio 4 juga, radio 1 juga ada. Nanti terlalu banyak itu nanti akan juga yang pertama coding pembacaannya agak ribet ya karena terlalu banyak yang berulang-ulang juga nanti memakan memori. Ya. Sebenarnya nggak masalah tapi juga cuma dari segi estetikanya aja yang kurang begitu bagus ya kalau seperti itu nggak masalah sebenarnya. Oke dari sini ada yang tanyakan teman-teman? Monggo ada? Kelihatan tapi ya. Nggak ada yang jawab nih. Halo, masih bersama saya? Masih, Pak. Masih ya? Ya wes. Tak kirain aku mati ya saya ngajar sendiri ini ya. Oke, sekarang gimana kita memproses untuk aritmatikanya ya, untuk aritmatikanya. Oke, untuk aritmatikanya berarti kan kita sudah punya nih untuk persegi panjang segitiga nih tandanya. Ya kita tinggal kasih aja nanti ya. Kita coba ya. Saya buat di sini, tinggal saya copy paste aja tuh yang aktif ini. Saya buat sebuah metode baru ya. Namanya adalah hitung. Oke, ada metode baru. Beda ya ini. Kalau yang di atasnya metodenya namanya aktif, ini namanya adalah hitung. Saya nanti agak beda isinya. Saya butuh sebuah variabel double ya. Saya buat double pertama sisi. Saya butuh sisi, butuh panjang, butuh lebar, butuh alas, butuh tinggi dan luas. Sisi, panjang, lebar, alas, tinggi dan luas. Semua saya set dulu nilainya adalah 0. Kalian bisa kalau seperti ini, bisa ini ya. Kalau ini saya penulisannya sama dengan ini. Double S sama dengan 0. Double P sama dengan 0. Sama, ini sama seperti ini ya. Jadi saya daripada saya nulis satu-satu, saya buat jadi satu aja. Double S P seperti ini ya. Biar nggak terlalu
banyak codingnya ya. Jadi semua saya set 0. Sekarang ketika dia persegi, kita ngambil nilai di text box 1. Jadi S sama dengan sisi sama dengan double dot parse text box 1 dot text. Oke. Kita ngambil nilai dari text box 1. Untuk panjang, lebar sama tinggi, oke, kita buat panjang nih. Oke, ini panjang. Ini lebar. Untuk segitiga adalah alas sama tinggi ya. Saya copy paste sini. Ini alas. Ini adalah tinggi. Oke. Jadi nanti ketika dia tanda, maka yang akan diambil adalah yang sisi saja. Untuk persegi panjang, panjang sama lebar. Untuk segitiga, maka alas sama tinggi. Di sini tinggal kita hitung luas. Luas sama dengan S kali S. Luas sama dengan P kali L. Yang satunya luas sama dengan 0,5 setengah kali alas kali tinggi. Kali alas kali T. Terakhir kita tampilkan di text box 6. Dot text sama dengan luas. Oke. Nah, kita sudah buat nih metodenya nih. Kita sudah buat metodenya. Sekarang gimana? Kita kan butuh tombolnya nih. Tombolnya belum ada ya. Tombolnya ini saya tambahkan tombol hitungnya. Kalau nggak salah ada tombolnya. Saya kasih nama tombolnya adalah hitung. Oke. Jadi di tombol hitung ini nanti dia memanggil dari metode hitung. Ini button 1 nih. Maka dia di sini tinggal manggil hitung. Close dulu. Oke. Jadi ketika saya klik tombol hitung, maka dia akan memanggil metode hitung. Kita coba jalankan. Persegi saya masukkan 4. Saya klik hitung, muncul 16. Persegi panjang nih. Saya butuh 5 sama 6. 5 kali 6 adalah 30. Saya klik hitung. Oh, dia nggak mau muncul nih. Apa nih? Oke, kita coba lagi ya. Kita cek dulu. Ini misal 4 sama 4. Oh, 8. Kok persegi panjang nggak mau? Kita coba ya. 2 kali 6 persegi panjang. Kok pengah 16? Kita cek dulu. Persegi panjang kok nggak mau nih. Kenapa ini? Textbook. Oh ya. Oke. Sorry. Benar. Makasih. Textbooknya semua masih nganu ya. Oke, harusnya kan ini tadi masih 4. Oke. Iya, terima kasih textbooknya. Bener. Textbooknya semua tadi masih 1. Jadi yang diambil masih textbooknya miliknya si sisi semua. Ya, oke. Sisinya kalau coba 5, 25. Persegi panjang 3 sama 4 hasilnya 12. Segitiga kalau 2 sama 4, 2 kali 4, 8 bagi 2, 4. Harusnya 4. Benar ya? Ini nggak ada masalah. Oke, bisa dijalankan. Kebanyakan dari sini. Tampilannya nggak menarik nih. Ketika kita pilih persegi, ini masih ada sisanya nih. Persegi panjang masih ada sisa 3, 4. Segitiga. Saya inginnya ketika kita pilih ini, kosongin semua dulu nih. Biar nggak meribet. Ini kayak ribet. Oke, gampang. Kita tinggal aja buat. Ini kan ketika kita enable kan false kan di sini. Kita buat aja di sini. Tambahkan di sini text box 1.text sama dengan kosong. Oke, ya buat semua kosongin semua nih. Ketika dia di nonaktif, dikosongkan semua juga. Biar gampang, biar bagus. 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi ketika dia dinonaktifkan, dia nggak hanya di false kan enable-nya, tapi juga dikosongkan juga field-nya ya.
Nah, ketika saya jalankan, katakanlah ini ya, ini 4 nih. Isinya 4 nih. Hitung 16. Meski panjang, nah dia kosong nih langsungan. 5, 7. 35 nih. Kosong kan ininya? Oke, yang ini. 4, 6, 12. Kosong kan semua. Jadi ketika dia akan kosong, ya apapun yang kita isikan dia akan kosong nanti. Biar kelihatan bagus ya, biar bener-bener kayak aplikasi seperti ini ya, nggak akan. Nanti mungkin kalian bisa nambahkan ini ya, nanti ada alertnya. Ketika kita masukkan kosong ini, maka dia nggak bisa nih kita dihitung, dia pasti error nih, karena dia ngambil nilai kosong. Gimana caranya? Itu nanti ada sendiri ya untuk alertnya. Silakan kalian nanti cari bagaimana memunculkan alert ya, biar dia nanti kalau kita kasih kosong ini, maaf, yang Anda masukkan nilainya kosong, harus ada nilainya. Misal di sini tampil seperti ini. Kalau ini kan ya error nih, dia nggak bisa. Atau kalian masukkan berupa huruf nih, huruf apakah bisa dia di parsing? Kan nggak bisa, pasti akan error. Gimana caranya biar dia yang dimasukkan dia cuma adalah angka saja? Ada juga itu namanya regular expression, nanti ada di sana bagaimana biar bisa cuma menampilkan angka saja. Regex ya, regular expression. Silakan cari, ada di internet banyak. Nanti kalau nggak bisa tanya ke saya. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan. Ini ya, nanti ada videonya, nanti akan saya share ya di grup, di LMS. Karena nanti kalau misal masih bingung bisa dilihat lagi, atau nanti codingnya ini bisa saya share juga di LMS ya. Kalau memang butuh nanti akan saya kasihkan di sana untuk belajar. Yep. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Saya nggak terlalu lama karena ini nanti juga Zoom-nya terbatas ya. Nggak ada yang tanyakan? Stop. Oke.